pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, minta tolong Brianta untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, Mister, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini ya Tuhan yang sudah Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami tiada hentinya dapat mensyukuri segala berkat pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mau belajar bahasa Inggris. Tuhan sertai kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti pelajaran bahasa Inggris ini dan kami dapat menerapkan di kehidupan kami sehari-hari maupun kehidupan kami yang akan lanjut ya Tuhan. Tuhan sertai Pak Anto yang akan mengajari kami bahasa Inggris ya Tuhan. Berkati ya Tuhan supaya dapat mengajari bahasa Inggris dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Terima kasih Brianta sudah pimpin kita dalam doa. Nah, ini materi kita untuk semester ini akan ada 3 unit yang kita pelajari, ya. 1 unit besar, cukup banyak waktu yang akan kita gunakan untuk belajar unit ini, dan 2 unit yang kecil. Ya, unit yang kecil itu unit 2 song, analisa lagu, kemudian unit 3 ya, ucapan selamat, hope, harapan, ya doa dan sebagainya. Ya, unit 1 naratif teks ini kita butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan unit ini. Ya, nah kalaupun nanti tidak keburu waktunya, kita cuma bisa selesaikan 2 unit, ya, kita tidak akan kejar-kejaran untuk selesaikan unit 3. Oke, tapi Bapak harap kita tidak menyelesaikan 1 unit saja, ya. Nah, ini waktu yang cukup panjang, jadi paling enggak 2 unit lah kita bisa selesaikan, ya, naratif teks dan song analysis, ya, menganalisis lagu, ya. Unit 3 ini kenapa kita tidak akan kejar-kejaran selesaikan? Karena saya yakin ini sesuatu yang sudah sangat familiar untuk kalian. Ya, paling enggak pernah ucapkan selamat ulang tahun lah untuk teman. Oke, ya jadi itu yang akan kita pelajari di unit ini. Nah, kemudian minggu terakhir April, seperti yang Bapak bilang tadi, kita akan proyek dan ujian sekolah di situ. Ya, bentuk ujian sekolahnya tentu saja kita harus mengikuti instruksi dari pemerintah, ya. Apakah diinstruksikan harus ada tes tertulis ataukah kebebasan sekolah untuk pilih, ya. Tapi yang jelas kita akan ada ujian proyek, ya. Jadi proyek dan tes tertuliskah atau proyek sajakah, ya. Ujian nasional Pak, ujian nasional sudah tidak ada, ya, digantikan dengan kalau kamu pernah dengar asesmen kompetensi minimum yang akan diikuti oleh siswa kelas 8 secara acak, ya. Terus kelulusan kami bagaimana Pak? Kelulusan kalian 100% akan ditentukan oleh sekolah, ya. Sebelumnya juga sudah 100% sih, ya. Tapi kan ada orang yang malas, tiba-tiba ujian nasionalnya bagus, ya biasanya sekolah pertimbangkan kasih lulus lah, ujian nasionalnya bagus kok. Sekarang tidak ada ujian nasional, full semuanya ditentukan oleh sekolah, ya. Nah, standar kelulusan ujian nasional itu lebih tinggi daripada standar kenaikan kelas. Standar kelulusan itu yang pertama, semua mata pelajaran rata-ratanya harus tuntas KKM, ya, atau ujian sekolahnya harus tuntas KKM, ya, atau dan yang kedua nilai sikap minimal baik, ya. Jadi kalau kenaikan kelas tadi masih boleh 2 yang di bawah KKM, kalau ini tidak boleh ada yang di bawah KKM, ya. Wih, kenapa berat sekali standarnya Lentera, Pak? Ini bukan cuma standar Lentera, ya. Ini semua sekolah mengikuti standar itu, ya. Tidak ada satupun pelajaran yang di bawah KKM. Pak, KKM kita KKM rapor ya, bukan, ya.
Nanti kami masih bicarakan lagi KKM yang akan dipakai KKM apa. Apakah rata-rata KKM dari kelas 7 sampai kelas 9, ataukah ada KKM tersendiri untuk kalian untuk standar kelulusan. Ya, nanti akan dikasih tahu lagi ke kalian. Ya, oke. Tapi yang jelas itu yang akan kita lakukan secara garis besar, secara umum semua pelajaran akan melakukan ini. Ya, dalam bahasa Inggris pun termasuk. Nah, untuk ujian sekolahnya akan ada 2 pilihan, ya. Wah, berarti kita pilih dong, Pak, ya. Tidak, akan diundi, ya. Jadi bisa jadi kamu dapat naratif teks, ya. Itu kamu akan storytelling atau mendongeng dalam bahasa Indonesia, ya. Atau yang kedua bisa jadi kamu dapat prosedur teks, ya. Prosedur teks Bapak yakin sudah sangat familiar karena kamu sudah kerjakan di akhir semester 1 kemarin, ya. Tapi sekarang bedanya kalau undian kamu dapat prosedur teks, kamu boleh pilih. Boleh memasak kah? Boleh menanam kah? Atau boleh tutorial kah? Pak, saya mau tutorial game misalkan, ya. Saya enggak tahu game apa yang lagi yang lagi banyak dimainkan sekarang, boleh, ya. Jadi boleh memasak, boleh menanam, boleh tutorial. Itu kalau undian kamu dapat prosedur teks, ya. Pak, prosedur teksnya kayak yang lalu kah? Rekam dulu, Bapak share screen. Ya, ini ya. Oke, jadi tadi kamu pilih, kamu akan diundi, kamu dapat naratif teks, itu storytelling kah? Atau kamu dapat prosedur teks, ya. Itu yang kamu bikin di akhir semester 1 kemarin. Oke ya. Nah, bedanya ini kalau kamu dapat prosedur teks, kamu boleh pilih masak kah, menanam kah, atau tutorial kah. Dalam bahasa Inggris, ya. Jadi tidak seperti semester 1 kemarin, bahasa Indonesia, subtitle bahasa Inggris, ini dalam bahasa Inggris, ya. Nah, Bapak akan kasih lihat kamu video contoh storytelling, ya. Akan ada 2 video yang Bapak akan kasih lihat. Yang pertama, video dari adik kelas kamu, kelas 6 tahun lalu, ya. Yang kedua, video dari siswa lain di luar Lentera, ya. Pak, kenapa contohnya harus kelas 6, Pak? Ya, alasannya karena itu satu-satunya video storytelling yang didokumentasikan. Ya. Jadi kenapa tidak kelas 12? Kenapa tidak kelas 9? Karena itu satu-satunya didokumentasikan, ya. Saya tidak tahu yang lain apakah memang tidak didokumentasikan ataukah memang belum pernah dibikin sebelumnya, ya. Tapi kelas 6 yang tahun lalu sudah pernah bikin, ya ini Bapak kasih contoh, ya. Tapi yang kelas 6 ini jadi contoh standar. Artinya kalau kamu bikin seperti itu, nilaimu cuma KKM. Wih, berarti jelek dong videonya, Pak. Bukan jelek, ya. Tapi kan itu kelas 6 yang bikin, ya. Kalau kelas 9 ya kasih yang lebih bagus lah. Oke, masa sama dengan yang kelas 6 bikin, ya. Yang kelas 6 bikin itu terbaik, ya, di kelasnya, itu baik di kelasnya. Tapi untuk kalian kelas 9 ya standar. Oke, sekali lagi kenapa standar? Ya kelas 9 kasih yang lebih lah, ya. Jadi itu. Nah, contoh yang kedua, ini contoh yang ekspektasi Bapak kalian akan bikin seperti ini. Ya, jadi kalau kamu bikin seperti yang kedua, ya nilaimu bisa jadi sangat baik atau baik. Ya kan lumayan kalau di ijazah 95 kan ya bahasa Inggrisnya, atau mungkin 98, ya. Bapak nggak kasih nilai 100 ya untuk project. Oke, kenapa? Mau bagaimanapun bagusnya itu project, pasti tidak akan pernah sempurna. Ya, itu sebabnya Bapak menetapkan untuk tahun ini project itu tidak akan pernah dapat nilai 100. Kecuali tertulis kamu dapat 100, oke, karena jelas kan bisa dilihat. Oke, Bapak akan putarkan videonya. Yang pertama, contoh yang dibikin sama adik kelasmu kelas 6. Yang kedua, contoh yang dibikin sama yang dari luar sekolah, dari luar Lentera. The hardworking ant. Once upon a time,
time, there was an ant who was a good friend with a grasshopper. Every day they search for food and play together. But the ant doesn't like grasshopper's laziness. He doesn't like to search for food. He always play and never search for food. The ant always tried to advise him, but he would not listen at all. One day, the grasshopper asked the ant to play with him, but the ant doesn't want to. My friends, let's go and search for food. My father told me that it might be rain for these few days, said the ant. Oke, itu yang pertama ya. Nanti kalau suaranya kurang keras, audionya kurang keras, atau gambarnya putus-putus, suaranya putus-putus, nanti kamu bisa nonton ulang ya. Bapak nanti akan uploadkan di Google Classroom-nya kamu ya. Oke. Ya, putus-putus pengaruh jaringan nak. Oke ya. Jadi nanti kamu silakan nonton ulang untuk contohnya video ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua. Hello friends, welcome back to Sima YouTube channel. My name is Nirwana. Today, I have a story to tell you. It's the story of Roro Jonggrang. Who is Roro Jonggrang? Let's listen to the story. Once upon a time, there was a kingdom named Prambanan. All the people of Prambanan lived peacefully. But then, Prambanan kingdom was attacked and occupied by Pengging kingdom. Prambanan then was ruled by Bandung Bondowoso of Pengging kingdom. He was a mean king and also had a great supernatural power. His soldiers were not only humans but also genies. The king of Prambanan had a beautiful daughter named Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso fell in love with her and wanted to marry her. Roro Jonggrang was shocked after her death. She didn't like Bandung Bondowoso because he was a mean person. She wanted to refuse, but she was afraid that Bandung Bondowoso would be angry and endanger the people of Prambanan. Then, she came up with a plan. Oke, itu yang kedua ya. Nanti kamu bisa nonton ulang videonya di Google Classroom. Oke. Nah, apa perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua? Ya, walaupun dua-duanya sama-sama baik, yang pertama tentu saja perbedaan dalam ekspresi. Oke ya. Nah, yang satu tidak terlalu kelihatan ekspresinya ya karena memang usianya itu masih lebih muda dibanding yang kedua ya. Oke. Yang kedua ya itu alat peraga. Oke. Nah, itu kalau kamu perhatikan yang kedua tadi ada gambar-gambar yang dia tampilkan. Nah, itu termasuk alat peraga. Ya. Jadi itu yang membedakan secara signifikan. Yang ketiga, yang keduanya dia bikin lebih menarik dengan adanya back sound, ya. Tapi kalau kamu lihat orang bercerita, mendongeng atau storytelling, kan biasa juga tidak ada juga back soundnya, ya. Jadi itu bukan sesuatu yang betul-betul harus ada. Jadi yang paling penting yang pertama ekspresi dan yang kedua adalah alat peraga. Oke ya. Nah, ekspresi itu sangat ditentukan oleh kamu menguasai ceritamu atau tidak. Kalau kamu tidak kuasai, maka kemungkinan besar ekspresinya akan susah muncul. Ya, jadi itu perbedaan yang sangat signifikan antara yang pertama dengan yang kedua. Ya, nah boleh alat peraganya kamu buat dalam bentuk dari kardus kah atau barang-barang bekas kah di rumahmu, boleh ya. Boleh juga alat peraganya gambar kamu print kemudian kamu tampilkan kayak tadi atau kamu pegang terus divideokan, boleh ya. Nah, kalau kamu perhatikan
Ada juga orang storytelling seperti ini. Ya, ada yang seperti ini ya. Jadi dia sambil bawa buku, kemudian dia perlihatkan gambarnya. Kadang-kadang dia juga baca tulisannya, tapi sebentar. Ya, jadi boleh nggak seperti itu, Pak? Jawabannya boleh. Tapi kontak mata dan ekspresi, ya, intonasi kalimatnya, intonasi katanya juga tetap diperhatikan. Oke ya, jadi banyak cara orang mendongeng ya, tapi selalu intonasi kalimatnya, intonasi katanya, kemudian ekspresinya itu salah satu yang paling penting di dalam mendongeng atau storytelling ya. Nah, storytelling ini kalau kamu dapat storytelling ini akan menjadi pengalaman yang sangat baik sebenarnya buat kamu ya. Karena banyak sekali hal itu di mana mendongeng atau storytelling itu diperlukan. Kamu jadi guru sekolah minggu kah? Ya. Atau mungkin nanti kamu mau ikut lomba mendongeng kah? Ya. Nah, kalau di Palopo kurang terlalu banyak itu mendongeng. Tapi kalau kamu ke Jawa, kuliah nanti di Jawa atau SMA di Jawa, ke luar negeri, nah itu banyak taman-taman baca, taman-taman belajar yang ada pendongengnya. Ya. Jadi banyak hal yang digunakan untuk keterampilan mendongeng ini. Ya, kalau kamu nanti misalkan dapat yang mendongeng. Oke. Itu sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya. Nah, itu tadi untuk ujian sekolah ya. Nah, sekarang untuk proyek di bab ini ya, kamu akan bikin cerita naratif teks dalam bentuk komik. Oke ya. Komiknya boleh digital, komiknya boleh manual, boleh digambar pakai kertas pensil. Ya. Jadi boleh digital, boleh pencil and paper komik. Ya. Jadi Pak, tidak terlalu bagus gambarku, tidak ada aplikasi menggambar digital yang kupunya ya. Jadi yang biasa saja, oke, memang tetap akan kelihatan orang yang kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan orang yang kerjakan asal-asalan ya. Bapak juga akan berikan contoh komik yang sudah pernah dibuat sebelumnya ya. Pak, kalau saya buat seperti contoh itu boleh enggak? Karena keterbatasan tadi. Boleh ya. Bapak juga bukan orang yang jago, bukan jago sekali lagi ya. Bukan orang yang gambarnya ya tidak karu-karuan juga. Ya, jadi Bapak mengerti kalau kamu memang kemampuan gambar tidak terlalu bagus ya. Keterampilan menggambar tidak terlalu bagus ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi ada dua. Oke. Tadi bisa jadi kamu bisa dapat naratif teks, kamu akan storytelling atau kamu akan mendongeng. Itu untuk ujian sekolah. Pilihannya satu lagi prosedur teks. Kemudian yang kedua ya, untuk project di unit ini di bab ini kamu akan bikin naratif teks dalam bentuk komik. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita tutup pembelajaran kita? Tidak ada ya. Untuk menutup pembelajaran kita, oh iya, reviewnya masih ada yang belum kerjakan, minta tolong bisa diselesaikan. Kemudian soal naratif teksnya, latihan naratif teksnya juga masih ada yang belum selesaikan, bisa minta tolong segera diselesaikan. Ya, oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Minta tolong Tiara untuk pimpin kita berdoa. Teman-teman dan Mr. Anto, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk pagi hari ini. Kami sudah belajar bahasa Inggris. Berkati kami untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Berkati juga Pak Anto untuk melanjutkan pengajarannya. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Tiara, terima kasih kalian semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati.